Yahudi itu sudah tahu tentang Rasul, orang Nasrani juga sudah tahu tentang adanya keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kenapa kalau misalnya pernah membaca tentang sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi, kan para orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu tahu tentang siapa Rasul. Mereka tahu bahkan sebagaimana mereka mengetahui anaknya sendiri. Jadi, Masya Allah, kita sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa melalui hadis Nabi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi yang sudah dinanti-nantikan oleh para anbiya wal mursalin. Sekali-kali waktu mereka dikumpulkan bersama, tentu dengan dimensi yang Allah saja yang tahu. Adalah ketika Nabi setelah menjadi Rasul, itu Isra Mi'raj. Ya, ketika Isra berjalan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Mekah menuju Al-Quds, Yerusalem sekarang, itu bertemu dengan nabi-nabi dari yang pertama kali, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu nama-nama yang kita dikasih tahu oleh Allah. Yang kita nggak tahu lebih banyak lagi. Kenapa dipertemukan di situ? Karena Rasulullah SAW kemudian berangkat Mi'raj ke langit ketujuh. Jadi semacam farewell lah. Gitu. Walaupun ketemu lagi kan gak lama, cuma semalam. Namun disitulah Rasulullah SAW memimpin sholat para nabi. Di pelataran yang kita kenal sebagai Al-Aqsa itu. Dulu belum ada masjidnya. Disitulah kemudian dikumpulkan. Jangan tanya bagaimana mengumpulkan nabi yang sudah mati. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada hal-hal gaib yang kita tidak bisa jelaskan, otak kita nggak nyampe. Memang dibatasi Allah agar otak kita tidak bisa mencerna sampai ke sana. Boleh keluar teori-teori tentang masa, tentang waktu dan sebagainya. Ya, tapi tidak akan pernah bisa sampai menjelaskannya sejelas-jelasnya Allah nanti menjelaskan kepada kita di akhirat. Jadi seperti itu. Wa akhadha alaihim an yu'addu dzalika ila kulli man amana bihim wa saddaqahum. Dan mereka sudah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang demikian dan menjelaskannya kepada siapa-siapa dan membenarkan. Ini senada dengan ayat Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat ke-81. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Dan ketika Allah mengambil dari nabi-nabi itu mitsaq, perjanjian, lama ataitukum min kitabin wa hikmah, ketika diturunkan kepadanya, diberikan kepadanya kitab dan hikmah. Ada nabi yang mendapat kitab, ada nabi yang tidak mendapatkannya. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Dan kemudian disampaikan, didatangkan kepada kalian rasul yang kalian membenarkannya dan latu'minunna bihi, dan beriman kepadanya. Wa latansurunnah, dan menolongnya. Tadi kata-kata menolongnya. Qala aqrartum. Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya kepada para nabi ini di era atau di zaman ketika mereka baru mau diturunkan. Jadi di masa di mana ruh-ruh ini diminta pertanggungjawaban atau diikat dengan satu perjanjian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Kata Allah berfirman, apakah kalian mengakui atau menyetujui apa yang aku sampaikan kepada kalian berupa ketetapan tadi. Kemudian Allah melanjutkan ayat tersebut. Qalu aqrarna. Para nabi tersebut menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka siap. Mereka menyetujui. Qala fashhadu, kata Allah. Maka bersaksilah kalian. Ya. Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan aku pun bersama kalian ikut menyaksikan perjanjian ini. Jadi ini kuat sekali. Ali Imran ayat 81, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan, memberikan keterangan, menyuruh mereka menyikapi bahwa nanti akan ada nabi. Nah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini kemarin tanggal 17, malam 17 itu diyakini oleh sebagian besar ulama bahwa merupakan hari yang disebut atau malam disebut dengan Nuzulul Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan dari langit ketujuh ke langit dunia. Dan kemudian dari situ turun
ya, bertahap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kita mau bahas tahapan pertama. Namun sebelum ayat itu turun, diriwayatkan oleh Bunda Aisyah an Aisyah radhiyallahu anha annaha hadathathu, bahwa Bunda Aisyah mengabarkan hadis sebagai berikut. Kata Bunda Aisyah, anna awwala ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nubuwah. Ya, ini tentu saja Bunda Aisyah setelah menikah dengan Nabi, mendapat keterangannya dari Nabi. Karena ketika ayat itu turun, Bunda Aisyah belum lahir. Ketika ayat pertama turun, ya, belum lahir. Anna awwala ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nubuwah. Dan adalah yang pertama kali, ya, pertama-tama, tanda awal bahwa Rasulullah SAW itu akan mendapatkan kenabian, hina aradallahu karamatahu wa rahmatal ibadi bih, yaitu adalah ketika Allah menginginkan kemuliaan kepada Nabi, kepada hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi-mimpi yang membuat Rasulullah menjadi kuat, menjadi tegar, atau mimpi-mimpi yang dibenarkan. Sesuatu persiapan untuk Nabi bahwa dia akan mendatangi atau akan didatangi oleh makhluk Allah yang bernama Jibril, dan nantinya akan memberikan satu risalah yang akan membenarkannya semua. Di dalam mimpi tersebut, la yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidaklah melihat di dalam mimpi tersebut ru'yan fi naumihi, laksana suatu mimpi di ketika tidur, illa ja'at kafalakis subhi. Mimpinya itu seperti datangnya sinar matahari pagi. Kafalakis subhi. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang pernah naik gunung atau di pantai kan, itu kalau sunrise itu kan kita lihat ada seberkas sinar biasanya yang menandai antara malam itu sudah berganti siang. Itu kan nggak langsung kayak kita nyalain lampu cetek gitu langsung terang benderang, tetapi dia berangsur-angsur. Nah, titik di mana malam itu surut dan terang itu, siang itu atau pagi itu mulai timbul, itu disebut dengan falakis subhi secara bahasa, ya. Sinar pagi, sinar menjelang tanda atau menjelang waktu di mana malam berganti dengan siang. Kita tahu ini dari rotasi bumi dan kemudian peredaran. Kafalaki subhi qalat, kemudian berkata Bunda Aisyah, wahabbaballahu ta'ala ilaihil khalwata. Dan salah satu lagi efek dari mimpi yang ini, jadi setiap kali tidur Rasulullah menjelang kenabian, setiap kali tidur dalam tidurnya Rasulullah melihat sinar matahari menjelang pagi. Dan apa efeknya kepada Nabi? Apakah ini cuma membuat dia biasa-biasa saja? Manusia kan biasanya kalau mimpinya berulang-ulang biasa-biasa saja. Ternyata efeknya kepada Nabi Rasulullah, wahabbaballah, dibuat Allah mencintai ilaihil khalwah, yaitu mencintai berkhalwat. Berkhalwat itu adalah melakukan penyendirian, ya, memisahkan diri dari masyarakat secara sementara dalam rangka untuk memikirkan, merenungkan apa yang terjadi, kenapa manusia menjadi jahil. Karena di zaman Rasulullah itu zamannya jahiliyah. Jadi yang disaksikan adalah orang-orang melakukan maksiat yang tidak pernah diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Jadi Rasulullah melakukan khalwa dalam rangka melihat, ya, untuk merenungkan dan mencari solusi bagaimana menghilangkan kejahiliahan yang ada. Falam yakun syai'un ahabbu ilaihi min an yakhluwa wahdahu. Kata Bunda Aisyah, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Rasulullah setelah itu, sejak sering mimpi falaki subhi tadi, kecuali bahwa Rasulullah senang menyendiri, kontemplasi kalau bahasa kita. Ya. Karena memang itu mungkin di antara sifat laki-laki, kalau dia punya suatu hal yang dia pikirkan secara intensif, biasanya dia menyendiri. Mungkin berbeda dengan kalau perempuan, kalau dia punya sesuatu hal yang dia pikirkan atau sesuatu hal yang ingin dia pecahkan, misalnya berupa masalah, maka biasanya dia ngasih tahu orang. Ini Rasulullah sesuai dengan mungkin salah satu sisi kemanusiaan yang melekat pada seorang laki-laki adalah an yakhluwa wahdah. Rasulullah itu sebelum jadi nabi sudah perhatian, sudah peduli, termasuk manusia yang dikenal sebagai al-amin, sebagai orang dipercaya. Dia itu bukan orang yang asosial, tapi Rasulullah itu bergaul dengan umatnya. Tetapi Rasulullah selalu merasa risih karena orang-orang ini tidak lagi menyembah Allah,
Di sekitar Ka'bah itu banyak pemujaan-pemujaan lain, kesyirikan-kesyirikan yang lain, dan kemudian memang secara umum orang-orang yang tinggal di Mekah itu banyak melakukan maksiat, banyak yang minum-minum sampai mabuk, kemudian banyak yang berzina, banyak juga yang membunuh anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan, dan seterusnya, riba, ya banyak. Jadi inilah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena menjelang kenabian ini Allah dorong Rasulullah, ya, melalui hatinya menggerakkan supaya nabi ini berkhulwat. Jadi bukan dari pertama Rasulullah berkhulwat, tapi menjelang-jelang kenabian saja. Itu penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina aradahu Allahu bi karamatihi wabtada'u bin nubuwah, ketika Rasulullah SAW hendak dimuliakan, Allah inginkan untuk memuliakannya dan memulai kenabian itu, karena idza kharaja, salah satu bentuk persiapannya adalah karena idza kharaja li hajatihi, kalau Rasulullah ingin buang hajat ke kamar mandi misalnya, ke belakang, tapi dulu belum ada kamar mandi, ab'ada hatta tuhsara anhul buyut, Rasulullah biasanya mencari tempat yang jauh dari rumah-rumah orang. Jadi dulu belum ada jamban, ya, belum ada kamar mandi. Belum ada kamar mandi, jadi orang kalau mau buang kotoran itu mencari tanah lapang. Tapi biasanya yang dicari itu lembah-lembah, supaya ada air untuk membersihkan dan tidak terlihat oleh orang-orang banyak. Itu kebiasaan orang Arab waktu itu. Belum ada kamar mandi, apalagi kamar mandi di dalam rumah, nggak ada. Apalagi kamar mandi di dalam kamar, itu nggak ada. Kalau sekarang kan banyak rumah dengan konsep kamar mandinya di dalam kamar. Di zaman Rasulullah tidak ada. Tapi tidak masalah karena itu perkembangan zaman, bukan bid'ah. Tapi di zaman Rasulullah nggak ada yang begitu. Tapi ini tidak ada masalah karena tidak bertentangan dengan syariat. Wa yufdi ila syi'abi Makkah. Ya, Rasulullah selalu mencari tempat yang syi'ab. Syi'ab itu dia di dalam lembah, di dalam antara dua bukit biasanya, untuk supaya tidak kelihatan orang lain. Dan kebetulan Makkah itu kalau kita lihat konturnya, tapi bukan yang sekarang, yang dulu, zaman dulu, konturnya itu memang berbukit-bukit. Sehingga banyak ditemukan syi'ib. Di syi'ib ini banyak orang tinggal, tetapi banyak juga syi'ib yang tidak ada yang orang tinggal di situ. Di lembah, di antara dua bukit. Wa butuni audiyatiha, atau di dalam ya lembah, di tempat yang tidak terlihat oleh banyak. Fala yamurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihajarin wala syajarin. Dan tidak ditemukan di sekitar Nabi itu kecuali batuan dan semak-semak belukar. Illa qala, ketika lagi selesai, setelah Rasulullah selesai membuang hajat, setelah ditutup dan sebagainya, ya, beristinja, membersihkan. Karena Rasulullah itu membersihkan dirinya mengikuti tradisi-tradisi orang Arab yang dulu mereka dapatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika sudah selesai urusan tadi, tiba-tiba illa qala, ada suara yang berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Selamat, keselamatan atasmu wahai Rasulullah. Ini untuk pertama kalinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil sebagai Rasulullah. Dia kan tidak pernah mengisi formulir untuk, baginda Rasul tidak pernah minta untuk menjadi nabi. Tapi dia sudah ketetapan Allah. Dia mulia, layak untuk menjadi seorang nabi. Tapi dia tidak pernah apply untuk menjadi seorang prophet. He never applied for a position. Dia tidak sebagai sebuah, tidak pernah. Jadi memang sudah kehendak Allah. Jadi ketika ada yang berkata, assalamu alayka ya Rasulullah, kaget. Siapa yang berkata? Qal, ya. Fayaltafitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haulahu wa an yaminihi wa shimalihi wa khalfahu fala yara illa syajara wal hijarah. Rasulullah kemudian mencoba mencari-cari dari mana bunyi tadi, melihat Rasulullah di sekelilingnya, haulahu, dan melihat ke kanan serta ke kiri serta melihat ke belakang. Khawatir, takut-takut ada orang di situ. Fala yara illa syajara wal hijarah. Ternyata yang disaksikan oleh Rasulullah tidak ada kecuali yaitulah tadi batu-batuan dan semak-semak. Ternyata itulah yang berkata. Nah, ini kemudian kita membenarkan hadis ini dengan keimanan kita. Kalau hanya dengan akal kita ini mental, kita akan menjadi orang yang tidak percaya kepada agama. Bagaimana mungkin batu dan pohon bisa ngomong?
semak-semak bisa ngomong. Karena pada sejatinya kan barang-barang itu tidak bisa berbicara. Ya. Sama seperti ketika kita tidak akan percaya. Misalnya saya tanya, apakah tangan dan kaki ini bisa berbicara? Pasti jawabannya tidak. Namun di dalam Al-Quran, di surah Yasin ayat 65 atau 56, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa jadinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Sadaqallah. Ada sebuah hari di mana orang-orang para penafsir Quran, para ahli tafsir mengatakan hari yang disebut dengan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Al-yauma di situ adalah hari penghisaban, hari di mana kita sudah dibangkitkan dari kematian dan dihisab. Nah, pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kami akan kunci mulut mereka. Kemudian nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Wa tukallimuna aydihim, dan kami akan suruh berbicara tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kami suruh bersaksi kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka sudah kerjakan di dunia. Jadi ketika kita sekarang di dunia gak percaya tangan bisa ngomong, nanti di yaumil hisab jadi percaya. Karena tangan ini ternyata bisa ngomong. Jadi sebenarnya makhluk Allah semuanya bisa disuruh Allah apa saja. Batu normalnya enggak boleh ngomong. Kalau batu-batu bisa ngomong, kita nggak berani jalan. Bisa jadi batu itu ngomongin kita. Wah, orang ini belum sholat tapi udah jalan ke mall. Misalnya gitu. Misalnya seandainya batu boleh ngomong dan kita bisa dengar, pasti kita balik lagi ke rumah sholat dulu. Kenapa? Kok balik lagi? Mau sholat. Kok belum sholat? Belum. Kok ingat sholat? Ya tadi pas di jalan dia omongin batu. Batunya ngomong. Orang itu katanya belum sholat. Hamba Allah katanya tapi belum sholat. Tapi udah ngeluyur kemana-mana. Bayangkan kalau batu bisa ngomong. Nah, kondisinya begitu. Hadis sahih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah lihat kiri kanan. Ya. Cari-cari mana ini, kok nggak ada orangnya. Dideketin itulah batu dengan semak-semak itu. Syajarah itu berarti pohon, tapi kan nggak ada pohon di Makkah. Nggak ada pohon-pohon sebesar pohon di Indonesia. Jadi ya semak-semak maksudnya. Bush, ya seperti itu. Nah, ternyata alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan makhluk yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk menjadi nabi, dan sudah di-training juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersiapkanlah dengan kafalaki subhi, efeknya tadi senang bersendirian. Jadi ketika sendirian tiba-tiba ada yang berbicara dan itu yang berbicara bukan manusia, walaupun terperanjat tapi tidak membuat Rasulullah takut. Tapi kalau sekarang ternyata ada batu ngomong, lari ya, jangan diam. Jangan mentang-mentang saya sudah ngaji, Rasulullah lu tenang-tenang aja. Jangan, bisa jadi itu jin. Kalau ngomong sama Nabi ya lain lagi. Jadi begitu, Rasulullah itu tenang kondisinya. Kaget-kaget namanya orang terperanjat, nggak nyangka kadang ada yang ngomong. Kita juga kalau ada yang ngomong kan terperanjat. Tapi setelah kita tahu ternyata manusia. Kalau tidak ada, kita tetap tenang aja, harusnya ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi kan sudah dibuka dengan oleh MC-nya tadi. Mas Grandi tadi ya, jadi MC-nya. Jadi mengatakan untuk semua peserta ta'awudz dulu. Saya senang tadi. Ya, jadi disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sambung ya, selanjutnya. By the way, sampai jam berapa? Ini udah jam 1. Kita sampai jam berapa rencananya? Sampai jam berapa kita mulai? Sebelum tanya jawab sampai jam berapa? 13.15 Ustaz. Baik, 13.15 selesai terus tanya jawab ya. Iya. Baik. Kalau nggak sampai nggak apa-apa kan? Maksudnya ini masih 2 halaman lagi nih. Atau kita langsung loncat aja ke ketika ayat turun, atau mau dilihat kisah-kisah selanjutnya atau gimana? Baiknya Ustadz aja gimana? Baiklah. Ya. Kalau begitu sekarang berarti 17 menit ya. Baik, bismillah.
Saya agak percepat saja supaya sampai kepada turunnya Jibril. Baiklah. Kemudian setelah Rasulullah melihat sana kemari ternyata pohon dan semak-semak dan batu tadi yang ngomong. Famakatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalika yara wa yasma. Dan itu terus-terusan berlangsung. Besok harinya Rasulullah ke tempat lain sama juga begitu. Telah berlangsung seperti itu. Rasulullah melihat dan mendengar, ya itulah. Batu yang sana, bukan hanya batu di Syi'ib yang itu, tetapi di tempat lain sama juga. Semuanya menyapa Rasulullah ketika Rasulullah lagi sendirian. Jadi memang ini pelatihan, karena nanti akan berbicara kepada Nabi itu makhluk yang lebih mulia lagi, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi sudah dilatih. Masya Allah, ya, an yamkutha. Dan itu sudah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terus menerus ketemu itu. Ya. Masya Allahu ayyam kutha. Jadi Allah menginginkan itu. Menginginkan itu terus menerus. Allah yang ingin, Allah yang merencanakan bahwa nanti Rasulullah kemanapun perginya, kalau lagi buang air, selesai buang air itu akan disapa. Nah ini ternyata persiapan. Tsumma ja'ahu Jibril alaihi salam bima ja'ahu min karomatihillah. Bin karomatillah. Wa huwa bihira'in fi syahri Ramadan. Nah, itu terus menerus terjadi sampai perjumpaan dengan Jibril. Jadi Rasulullah sudah tidak kaget lagi, walaupun tentu Jibril ini tentu berbeda lagi. Kalau batu hanya menyapa Assalamualaikum ya Rasulullah. Nanti kalau Jibril ngajarin membaca ayat-ayat pertama, Iqra. Gitu. Baik, kita lanjut. Kemudian kana Rasulullah SAW yujawiru fi hira'in. Kemudian Rasulullah terbiasa, kemudian fase berikutnya mencari tempat untuk menyendiri, yaitu di Gua Hira. Ya, Rasulullah menghabiskan waktunya di Gua Hira min kulli sanatin syahron. Setiap tahunnya itu kurang lebih sebulan. Jadi maksudnya itu bukan hanya pada saat pertama kali saja Rasulullah ke Gua Hira terus langsung ketemu Jibril, tidak. Jadi Rasulullah sudah beberapa kali. Bahkan ada riwayat Rasulullah mencoba gua yang lain, other caves. Jadi dicoba. Ternyata tidak cocok. Yang cocok itu menurut Nabi adalah di Gua Hira. Ada yang menjelaskannya bahwa Gua Hira itu menghadap langsung ke arah Ka'bah. Ka'bah kan sudah ada. Ya, tapi jauh jaraknya, itu nggak kelihatan manusia-manusia. Cuma kelihatan saja dari jauh, oh Ka'bah. Jauh sekali. Nggak bisa kita kelihatan kecuali pakai teropong. Terjadi apa di sana. Jadi bukan kayak dari atas hotel itu, bukan. Jauh dari Jabal Nur. Ya. Jadi Rasulullah berada di situ setahunnya itu sebulan. Ya, jadi bukan sebulan berturut-turut. Jadi kalau misalnya setahun itu 12 bulan ya, berarti 360-an hari. Nah, kemudian ada hari-hari tertentu Rasulullah di Gua Hira, tapi nanti Rasulullah pulang. Nanti naik lagi ke atas, nanti pulang. Jadi aktivitas Rasulullah itu berkala. Nah, kalau hari-hari bersama, hari-hari berada di Gua Hira itu di total dalam satu tahun, dia kira-kira 30 hari atau 1 bulan. Begitu frekuensi Nabi SAW, ya 1/12. Jadi mungkin tiap 12 hari ke Gua Hira. Betul nggak hitung-hitungnya? Benar ya mungkin ya. Mudah-mudahan benar. Wa kana dzalika mimma tahannuts bihi Quraisyun fil jahiliyah. Dan ternyata apa yang dilakukan Rasulullah ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Karena orang-orang jahiliyah Quraisy itu tahu bahwa orang-orang yang nggak ikut-ikutan gila seperti mereka dalam keadaan jahiliyah itu biasanya melakukan ibadah-ibadah tahannuts. Tahannuts atau tahannuf yang artinya membersihkan diri, atau tabarrur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Quraisy tahu bahwa ada Allah, tetapi mereka mengada-adakan Tuhan-Tuhan yang lain. Sehingga kemudian jadilah mereka terjerumus ke dalam kejahiliahan itu. Tidak mengakui keesaan Allah dan kemudian menganggap Allah itu ada saingan-saingan. Seperti itu. Jadi orang Quraisy pun tahu bahwa Rasulullah itu orang jahiliyah tahu bahwa Rasulullah itu ke Gua Hira, tahu. Jadi bukan mengendap-endap, bukan sembunyi-sembunyi. Bahkan istri Nabi SAW, Bunda Khadijah waktu itu kan Rasulullah sudah menikah ya. Usia 40 tahun, Rasulullah menikah dengan Bunda Khadijah usia 25 tahun. Berarti sudah menikah 15 tahun dengan istrinya yang bernama Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Gitu. Nah, tibalah malam itu ketika atau hari di mana Allah memang sudah pilihkan. Yaitu 17 Ramadan.
tapi bukan bulan puasa. Karena Ramadan baru dikenal sebagai bulan untuk berpuasa secara sebulan penuh itu setelah Rasulullah diangkat sebagai Rasul, kemudian berdakwah sampai 13 tahun, terus hijrah ke Madinah. 2 tahun kemudian barulah turun surat ayat kutiba alaikumusiyam. Jadi walaupun Jibril pertama kali menemui Rasulullah itu di tanggal yang diyakini sebagai 17 Ramadan, tapi itu bukan bulan Ramadan. Bukan bulan puasa. Jadi bulan biasa saja Ramadan. Karena nama Ramadan sudah dikenal jauh sebelum ada Islam. Maksudnya sebelum Jibril turun kepada Nabi, Islam sudah ada dari awal, dari sejak Nabi Adam. Dan bulan itu mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan ke-9. Setelah itu kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sama 12 juga bulannya, tapi bulan Ramadan itu bulan ke-9 dalam Islam. Bulan pertama bulan Muharram, bulan terakhir Dzulhijjah. Naik haji itu bulan terakhir, bulan ke-12 kita. Kaum muslimin. Jadi terjadi di bulan Ramadan ini. Tanggalnya kurang lebih tanggal 17. Hatta idza kanat lailatul lati akramahullahu fiha bi risalatihi wa rahimal ibadabi. Sampai kepada malam yang Allah sudah persiapkan untuk memuliakan Nabi dengan cara memberikan risalah kepadanya, yaitu al-Islam ini, perintah atau pesan dari Allah untuk manusia. Ja'ahu Jibril alaihi salam bi amrillahi ta'ala. Ya, ini yang untuk mengcounter omongan orang Syiah yang mengatakan bahwa Jibril tuh waktu turun dulu tuh salah, harusnya datangnya ke Ali katanya. Karena ada sebagian sekte Syiah yang menuhankan Ali. Menganggap Ali itu lebih mulia dari Nabi. Ada ekstrim. Di sini bantahannya. Bahwa ja'ahu, mendatanginya. Jadi Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bi amrillah, atas perintah Allah Ta'ala. Kata Nabi, qala Rasulullah SAW, faja'ani, dia mendatangiku, Jibril itu mendatangiku, wa ana naimun, aku waktu itu masih terlelap di Gua Hira. Karena kan tahanuf itu ya melakukan hal mengingat-ingat tentang Allah dan kemudian melaksanakan apa-apa yang perenungan-perenungan tentang permasalahan yang dihadapi umat masyarakat pada waktu itu. Namun ada kalanya juga Rasulullah tertidur karena capek. Ya, karena manusia juga Nabi itu, bukan seseorang yang nggak ada tidur-tidurnya. Jadi dalam keadaan tertidur, kemudian terbangun ketika Jibril datang, binamti min dibajin fihi kitabun, membawa secari kain dibaj, fihi kitabun, ada tulisannya. Tuh, bagaimana tahu itu tulisan? Di kemudian hari tahu. Tapi ketika Rasulullah lihat itu, Rasulullah ummi, jadi Rasulullah nggak tahu apa yang ditulis itu. Kemudian Jibril tadi setelah membangunkan Rasul, faqala, dia berkata, atau dia menyerukan, Iqra. Iqra itu asal kata kerjanya fiilnya qara'a, yaitu membaca. Iqra itu berarti fiil amr, bacalah. Kalau saya membaca aqra'u, atau kalau saya sudah membaca qara'tu. Ya, bahasa Arab nih ada past tense, ada past present continuous, ada command dan sebagainya. Iqra, kata Jibril. Qala qultu, kemudian dikatakan oleh perawi hadis bahwa Rasulullah berkata, qultu ma aqra atau ma ana biqari. Ada dua hadisnya, ma aqra atau ma ana biqari. Maksudnya apa? Saya bukan orang yang pandai membaca. Saya tidak tahu apa itu yang dibaca. Mendengar hal tersebut, faghattani bihi hatta dhanantu annahu al-maut, kata Nabi. Kemudian Jibril tadi menghampiriku dan mendekap aku, memelukku, hatta dhanantu, saking kencangnya ini ditekuk, dipeluk oleh Jibril tadi, hatta dhanantu annahu al-maut, aku menduga aku bakal mati sebentar lagi. Thumma arsalani, kemudian dia melepaskan aku. Jibril tadi melihat aku sudah kayak mau mati, dilepaskan. Faqala iqra, sekali lagi ditanya, sekali lagi disuruh, bacalah. Kembali jawaban Rasul, ma aqra atau ma ana biqari, saya bukan pembaca, saya enggak bisa baca, kata Rasulullah. Digitukan lagi, dipeluk lagi, sampai kemudian akhirnya Rasulullah mengubah jawabannya. Mada aqra, kata Nabi, apa yang aku harus baca? Jadi kasih tahu saya nggak bisa baca, masih aja maksa-maksa baca.
Madza aqra, saya ditanya, dijawab oleh Rasulullah, mana, apa, bagaimana cara membacanya, apa yang aku harus baca. Maka kemudian Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabb, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu atau Allah yang menciptakanmu, yang sudah menciptakan. Jadi ternyata Iqra-nya itu bukan sebatas membaca, tetapi membaca dengan nama Allah dan membaca dalam rangka menyadari, mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya sampai akhir ayat kelima. Setelah selesai itu, kemudian Jibril keluar, ya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai terakhir, kemudian Jibril keluar dari gua, dia meninggalkanku, kata Nabi SAW. Wahababtu min naumi, aku seperti tersentak lagi seolah-olah bangun. Padahal dari tadi Rasulullah sudah bangun. Jadi semacam ada saat di mana Jibril pergi, Rasulullah tidak tahu kemana perginya. Faka'annama katabtu fi qalbi kitaban. Setelah aku ditinggalkan oleh Jibril, seolah-olah aku telah menulis apa yang aku baca di dalam hatiku. Atau seolah-olah sudah tertulis di dalam jiwaku. Kemudian kata Nabi SAW, fakharajtu hatta idza kuntu fi wasatin minal jabal, ya. Jadi kemudian aku keluar dari gua tersebut sampai aku melihat atau melihat ke atas, ya, atau bukan melihat ke atas nih, naik ke atas gunung, naik lagi atau berada di tengah-tengah, berarti turun, ya, turun. Sami'tu sautan minas sama, kemudian terdengar perkataan dari langit, yaqulu ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa engkau sekarang sudah diangkat sebagai utusan Allah, sedangkan aku ini adalah Jibril. Karena tadi nggak sempat ngasih tahu siapa dia, ya, ketemu Nabi tapi tidak sempat memberitahu siapa dia ini, bahwa dia ini adalah Jibril. Kemudian Nabi bersabda, qala farafa'tu ra'si ila sama'i anzur. Aku kemudian mengadahkan kepala aku ke atas langit untuk mencari mana suara gelegar tadi. Fa idza Jibrilu fi surati rajulin. Dan aku melihat Jibril bentuknya seperti menyerupai laki-laki. Kemudian tentang kakinya, ya, qadamaihi fi ufuqis sama, dia membentang, dia kakinya atau badannya atau seperti yang dilihat oleh Nabi layaknya seorang laki-laki itu, seorang manusia itu membentang langit, ya. Sekali lagi dia berkata, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Wahai Muhammad, ketahuilah engkau sekarang ada Rasulullah. Dari sinilah Rasulullah nanti ketika mulai berdakwah menggunakan nama terminologi Rasulullah, ya. Wa ana Jibril. Nanti akan ketemu lagi dengan Jibril alaihissalam. Namun setelah itu Rasulullah turun kemudian ke kota Mekah dari Gua Hira dan kemudian menyampaikan berita tersebut kepada istrinya. Alhamdulillah istrinya yang bernama Bunda Khadijah Al-Kubra, ya, Khadijah bintu Khuwailid Al-Kubra radhiyallahu anha, kemudian menenangkannya, memberikannya suatu keyakinan bahwa apa yang dilihat ini dengan perkataan sebagai berikut. Faqalat, sebagai penutup, kalau mau ada tanya jawab nanti setelah ini. Abshir, kata Bunda Khadijah, wathbut, ya, bergembiralah, jangan sedih, jangan takut. Wathbut, dan sabat, itu berteguhkanlah pendirianmu. Walladzi nafsu Khadijah biyadihi, dan demi yang jiwa Khadijah ada di tangannya, demi Allah, inilah arju, aku menduga atau aku menginginkan, antakuna nabiyan hadhil ummati. Dan aku, kata Bunda Khadijah, sudah menduga atau bisa mengerti kalau engkau itu akan menjadi nabi bagi seluruh umat. Kenapa Bunda Khadijah melihat seperti itu? Ya, sudah 15 tahun menikah, tahulah karakter suaminya seperti apa, bagaimana bagus perangainya, bagaimana dia disukai manusia, bagaimana dia tegas dengan kejahiliahan, dan bagaimana pantas kira-kira suaminya. Jadi ada support dari sang istri. Nah, itu saja mungkin dengan waktu yang sedia ini 13 di sini. Mungkin nanti bisa tanya jawab, mungkin untuk eksplorasi apa yang saya sudah sampaikan.
nanti pertanyaannya dibatasi kepada hal-hal yang saya sudah bahas. Kalau hal-hal yang sebelumnya mungkin kita atau setelahnya mungkin nanti kita cari waktu lagi untuk saya sampaikan dan nanti ada tanya jawab di situ. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita menjadi orang yang tidak ragu-ragu kepada kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah sanal jazak kepada Ustadz Agung Maspodo yang sudah menyampaikan materinya ya, yang sungguh Masya Allah gitu ya, menyampaikan insight-insightnya kepada kita semua. Oke, baik teman-teman yang ada di room, akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan pertama-tama chat di kolom chat dengan tulisan nama dan saya ingin bertanya gitu ya. Jadi insya Allah teman-teman dipersilakan mulai dari sekarang. Pertanyaannya boleh berupa speak up atau lewat chat aja gitu ya. Dipersilakan teman-teman. Oke. Ya, gimana? Ada yang ingin bertanya? Mungkin oke. Tidak ada. Ada? Bentar, Ustaz. Belum? Belum ada, Ustaz. Oke. Atau ditulis juga nggak apa-apa, kalau nggak mau ngomong ditulis juga boleh. Boleh banget. Oke, Ustaz mungkin Ya. sambil nunggu. Ya. Sebentar, Ustaz. Ada? Ya, sambil nunggu mungkin saya pengen nanya gitu ya, Ustaz ya, Boleh. terkait dengan kemarin itu kan kita ada peristiwa nuzul Quran gitu ya, Ustaz ya. Ya, jadi kira-kira nasihat dari Ustadz pada kita sendiri gitu terkait dengan adanya peristiwa ini tuh apa sih yang bisa kita flashbackin, Ustadz? Maksudnya apa yang bisa kita dapetin ibrohnya dari situ? Syukran, Ustadz. Ya kan, ketika Al-Quran itu mulai turunnya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak kepada orang lain. Kemudian Rasulullah sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, nanti sementara di awal-awal itu disampaikannya ke istrinya kan. Jadi Iqra itu sampai dengan akhir ayat kelima itu pertama kali disampaikan Rasulullah, didakwahkan kepada istrinya. Karena yang masuk Islam pertama kali Bunda Khadijah. Ya, jadi memang ada kedekatan tersendiri, makanya Rasulullah itu tidak pernah bisa lupa dengan Bunda Khadijah terkait dengan masa-masa awal. Makanya di kemudian hari ketika ada Rasulullah sudah menikah dengan istri yang lain, maksudnya sudah Madinah, itu kan Rasulullah istrinya lebih dari satu. Itu kalau lagi membaca Al-Quran itu suka ingat kepada istrinya yang pertama, memang tidak bisa hilang dari ingatan Rasul SAW. Jadi Al-Quran itu punya nilai historis, punya nilai romantis juga untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi ketika membaca Quran itu paling nikmat itu kan kalau bareng istri sebenarnya. Jadi ya apalagi kalau istrinya misalnya pandai membaca Quran. Dan kemudian hafizoh juga menghafal Quran. Jadi ada sebenarnya Al-Quran ini kan diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan secara maksimal oleh manusia kan. Bukan hanya diambil ibrohnya saja, tetapi momen-momen ketika kita lagi membaca Quran itu
Kalau saya pribadi ya, itu seperti kita flashback ke masa Nabi tentu saja. Saya bahas Al-Anfal langsung kebayang Badar gitu kan. Ketika membahas Iqra yang saya ingat tuh ini, wah enak banget dulu cuma Rasul dan Nabi dan istrinya aja. Jadi kebayanglah suasana di rumah itu kan. Jadi karena otak saya itu lebih sensitif kepada hal-hal yang sifatnya sejarah. Jadi ketika masuk surat Yusuf langsung kebayanglah zaman Nabi Yusuf gitu ya. Yang tampan seperti itu tapi masalahnya nggak sedikit gitu kan. Jadi ketika membahas surat Ibrahim kan terkebayang tuh cerita Nabi Ibrahim. Jadi sebenarnya dengan kita sering membaca Quran itu kita sebenarnya sedang evaluasi sensitivitas. Kalau saya karena lebih senang membahas sejarah gitu sehingga oh iya ya saya udah lama nih nggak baca tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Pas nanti ketemu ayat tentang yang berkaitan dengan sejarah pun saya juga teringat seperti itu. Jadi sebenarnya selama 1 bulan kalau mau intensif baca Quran itu kan kita jadi kepengen balik lagi. Kenapa misalnya ada sebuah buku lain selain Quran yang kita kepengen balik lagi, kepengen baca lagi, padahal udah berkali-kali bacanya. Kan karena ada sesuatu nilai yang kita kepengen. Nah kenapa Quran kadang-kadang nggak begitu-begitu banget sama kita? Ya, kita kadang-kadang membacanya saking cepatnya karena mau ngejar sejus sehari. Tapi kemudian ya kan. Tapi kadang-kadang seperti tadi misalnya saya yakin kan mungkin sudah pada lewat nih Ali Imran 81 kan kalau startnya dari awal kan sekarang udah 18 kan harusnya sudah juz 18 lah paling minim kan. Berarti sudah lewat dong ayat ini. Tapi berapa orang yang ketika sampai wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitab. Itu berapa orang yang bercucur air mata? Mungkin nggak banyak karena nggak tahu kapan itu ceritanya lagi ngapain. Makanya bagus kalau menurut saya rekomendasi setiap muslim tuh satu rumah tuh minimum ada tafsir satu lah. Tafsir misalnya siapa aja suka ya yang kalau saya rekomendasinya Ibnu Katsir karena Ibnu Katsir itu full sejarahnya. Kalau mau ditambahkan Imam Tobari lebih bagus lagi itu udah semua ayat dikuliti habis sama mereka tentang seluk-beluk sejarahnya. Tapi kalau mau yang senang agak sedikit tasawuf tafsirnya Buya Hamka itu bagus ya. Jadi ada juga yang dalam negeri luar negeri kombinasikan. Jadi ketika kita membaca itu nggak kosong gitu, nggak blank gitu, nggak cuma baca bunyinya saja. Jadi ada masa di mana kita memang membaca dengan cepat karena ingin meraih keutamaan setiap huruf itu. Tapi ada kalanya kita juga harus seimbang dengan membaca agak sedikit lambat untuk melakukan tadabbur. Jadi paling tidak interaksi kita dengan Quran itu kalau menurut saya ingat dari nasihatnya Ustadz Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf ya Al-Hafidh ya. Itu dia mengingatkan kita interaksinya itu minimum 1 ada bacaan kita untuk memang mengejar jumlah. Dan itu tidak boleh dibenturkan dengan waktu ketika kita ingin tadabbur. Ya, jadi kalau yang untuk tilawah ini lebih kepada quantity, ngejar jumlah. Tanpa tentu saja ya nggak boleh meninggalkan tajwid ya. Tajwid tetap harus benar dan cepat. Ada kan yang bisa baca cepat dan tajwidnya benar ada. Kalau nggak bisa ya secepat-cepat yang kemampuan tajwid kita lah. Yang kedua adalah ada waktu khusus ini waktu dan tidak boleh dikonflikkan, tidak boleh dibenturkan. Ada waktu kita harus baca tadabbur. Jadi mungkin 3-4 ayat tapi deep maknanya dapat. Mungkin makanya saya tadi katakan harus ada tafsirnya supaya bisa mengingatkan kita oh ayat ini begini loh, kisahnya tentang ini loh gitu ya. Jadi ada more than what is written gitu. Jadi ada hal-hal yang lebih dalam daripada apa yang ditulis gitu. Ya, deep meaningnya apa. Nah, kemudian itu. Yang ketiga adalah waktu untuk tahfiz. Paling tidak ada 3 itu kalau menurut beliau kalau tidak salah. Jadi untuk tilawah, untuk tadabbur dan untuk tahfiz. Jangan dibenturkan. Yang satu ngomong pokoknya saya mau 3 juz dah hari ini. Ya. Terus nanti berantem sama yang bilang, saya mah 1 ayat aja. Yang penting dalam daripada yang itu 3 juz. Itu tidak boleh dibenturkan. Yang 3 juz ya bagus. Dia pun ada waktu harus punya waktu untuk tadabbur. Dan tadabbur kan ya sedikit, satu ain tapi dalam. Tapi yang senang tadabbur jangan lupa dia juga punya target harian. Ya, tidak boleh dia berkelit di belakang itu. Ya Allah saya kan tadabbur, Allah kata. mau ngakalin Allah kan tidak bisa kan. Astagfirullah, betul. Iya kan tidak bisa ngomong saya kan tadabbur walaupun cuma 1 ayat 1 hari. Tapi ini mendalam nih, nggak boleh juga. Sama ketika orang ada yang
bolak-balik ayat itu terus. Kenapa? Ternyata lagi ngafal. Jadi ada 3 waktu. Jadi mungkin subuh kita tilawah yang mungkin bisa ngejar kan. Kalau subuh kan biasanya masih semangat, masih kenceng kan. Bisa untuk ngejar 1 juz misalnya, beres. Nah, agak siangan dikit atau menjelang sore ini kan udah mulai agak sedikit cooling down untuk tadabbur. Nah, kemudian setelah tarawih kan, waktu kan udah agak lega nih, perut udah isi gitu kan, tarawih udah beres gitu kan, untuk menghafal Quran bagus. Kenapa menghafal di akhir kan? Karena biasanya ujungnya tidur kan. Nah, biasanya yang dibaca menjelang tidur itu nempel. Jadi jangan tilawahnya menjelang tidur, nanti cuma dapat 1 halaman. Itu udah bobo gitu kan. Nah, jadi masih kenceng-kenceng. Nah, jadi ba'da subuh kejar tilawah. Agak siangan entah zuhur atau asar tergantung acara, ya tadabbur lah. Makanya tadi perlu tafsir Quran. Jadi kasih tanda gitu. Jadi mungkin perlu, saya kan punya banyak yang beginian nih. Jadi ini misalnya untuk tadabbur tempelin gitu kan. Nah, ayat ini tempel, nanti ini batas bacaan, ini batas hafalan. Jadi itu semua color coded lah kan, manusia ini senang dengan yang berwarna-warni. Jadi kalau saya punya banyak ini untuk tempel di Quran yang memang, jadi kalau saya tinggal lihat samping kayak gini nih, kayak sampingnya nih, nah ini yang nggak saya ambil aja. Jadi yang kuning itu apa gitu kan, sudah ada ya, antum bikin ini sendiri, bikin protokol sendiri. Kalau yang kuning itu ayat melo misalnya, kemudian yang merah itu ayat jihad gitu kan, terus yang biru ini apa namanya, tentang misalnya ekonomi Islam ya, aspek-aspek ini. Jadi kalau antum buka Quran, kepengen ngacak gitu. Maksudnya ngacak tuh pengen tes buka. Oh itu gitu. Jadi Quran tuh memang harus personal. Jadi makanya kenapa para hafiz itu juga Qurannya nggak ganti-ganti. Makanya sampai kumel lah istilahnya ya. Maksudnya bukan kumel jorok ya, tapi sering kepake gitu. Iya betul. Jadi Qurannya jangan ganti lagi kecuali memang sistemnya mau dipindahin gitu. Saya tahu ada beberapa orang yang punya Qurannya 10, dibaca semua, karena Al-Quran ini nanti khusus untuk yang sejarah, dia tandainnya hanya untuk sejarah saja, supaya nggak gabung. Terus nanti ada Quran ini untuk, jadi kalau misalnya dia lagi moodnya lagi kemana nih, lagi kepengen nangis misalnya, maka dia ambil tarik yang di sini. Kenapa? Karena ayat-ayatnya udah ditandain semua nih, ayat-ayat mellow-nya di sini-sini nih. Ya itu kan masing-masing kita kan punya jurusnya kan, nggak sama kita kan. Jadi jangan kaget kalau ada orang belanja Quran 4 apa 5 untuk dirinya sendiri. Dia beli 10, 6 kasih orang lain, tapi 4 punya sendiri gitu. Nggak boleh cuma 1. Kalau cuma 1 itu ya berarti ya ibaratnya itu kayak terpaksa gitu. jadi dia nggak punya me time, kan orang kan suka komplain tuh. Wah, saya nggak punya me time nih. Harusnya ada Quran time-nya. Dia bersama Qurannya. Jangan sendirian aja gitu, betul-betul. Jadi ada waktu bersama Quran. Dengan seperti itu kita jadi selalu rindu kepengen balik. Kenapa? Karena begitu banyak ayat yang mau diulang, begitu banyak. Karena ada tanda-tandanya itu. Makanya kalau yang polosan-polosan itu biasanya sudah hafiz tuh, karena di otak semua tanda-tandanya gitu. Masya Allah, betul. Setuju. Kalau kita atau saya ya, jangan nggak ngomong orang lain lah. Kalau saya masih harus pakai kode-kode begitu supaya saya merasa. Makanya buku-buku juga saya tandain seperti itu. Itu membuat review juga. Itu. Wallahu alam ya, ini aja lah. Sedikit. Ya, Barakallahu fikum Ustaz. Keren sekali ya. Ternyata ada begitu banyak metode gitu ya. Tadi 3T. Kalau aneh bisa rekap, ada tilawah, tadabbur, sama tahfiz gitu ya. Jadi di setiap hari itu kita masing-masing punya 3 waktu itu. Ustaz, di sini alhamdulillah udah ada beberapa pertanyaan. Ustaz, ada 4 totalnya. Insyaallah. Dibacain aja. Jadi mau saya bacain semua atau nanti dijawab satu-satu, Ustaz? Semuanya aja, nanti Anda borong. Insyaallah, mudah-mudahan waktu cukup. Masya Allah, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini dari yang pertama, dari Rina Wahyunita. Assalamualaikum, nama saya Rina Wahyunita. Ustadz, saya izin bertanya, kalau kita membaca Al-Quran, tapi bacaan kita ternyata salah, apakah itu termasuk dosa? Yang kedua, dari Azizah Nurhalisa. Ustadz, saya ingin bertanya, jika perempuan sedang halangan, apa yang dapat dilakukan perempuan saat malam nuzulul Quran? Yang ketiga, dari Isra Novita. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengatur waktu dan diri agar istiqomah membaca Al-Quran dan tadabbur, terutama di tengah kesibukan perkuliahan ataupun kegiatan lainnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Yang keempat,
ada dari Sayyidatul Azizah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, dalam mentadaburi Al-Quran, apakah cukup hanya dengan membaca buku tafsir secara mandiri saja Ustadz? Atau tetap memerlukan guru ya Ustadz? Ini ternyata masih ada yang nambah Ustadz. Pertanyaan Boleh kelima. terus. Oke, nah. Dari Dedi Syaifuddin, Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya mencoret-coret atau menandai ayat-ayat mutasyabihat yang sering tertukar? Karena saya pernah ditegur seorang ustaz kalau itu tidak boleh. Syukran Ustaz. Ya, alhamdulillah. Berarti yang pertama nih, baca Quran salah dosa apa enggak? Ya kalau dia sadar itu keliru, ya diulang aja. Kalau nggak sadar, ya nggak gimana, nggak ada sadar. Orang tidur aja nggak ada hukumnya, apalagi orang nggak sadar. Ya nggak sadar kita kesalahan. Tapi secara umum kan kita harus meningkatkan ilmu atau skill kita untuk membaca Quran tajwid, kita harus bereskan. Jadi ya sederhana saja, nggak memberat-beratkan, karena membaca Quran sendiri sudah satu pahala. Bahkan orang yang mengulang-ulanginya berkali-kali agak terbata-bata itu pahalanya lebih banyak daripada yang lancar. Kenapa begitu? Ada yang protes, loh kok yang nggak bisa malah dapat pahala lebih? Karena yang bisa kan dalam 1 jam dia hanya bisa baca 5 halaman. Karena saking pelannya dia, saking beratnya dia. Tapi yang lancar-lancar kan bisa 20. Kalau di total-total tuh sama. Itu tapi Cuman beda. indahnya ketika Rasulullah mengatakan yang terbata-bata tuh dapat pahalanya 2, supaya yang terbata-bata nggak down gitu. Kalau yang sudah lancar nggak usah dimotivasi lagi, dia udah bagus, udah jalan gitu kan. Itu satu. Yang kedua nih masalah halangan, apa yang bisa dilakukan malam nuzul Quran? Banyak-banyak istighfar aja. Kalau beberapa ulama yang memperbolehkan orang menghafal memurojaah hafalan sendiri tanpa memegang mushaf, tanpa melihat mushaf. Karena ada tingkatannya tuh, ada yang melarang sama sekali berinteraksi dengan mushaf. Ada yang mengatakan melihat asal nggak megang. Ada yang sama sekali nggak boleh. Jadi ya kalau nggak boleh banyakin hafalan. Makanya biasanya muslimah paling banyak itu hafalannya, karena pas lagi haid hafalannya yang diandalkan. Boleh kalau ngulang-ngulang hafalan. Begitu. Kemudian yang ketiga, gimana cara ngatur waktu tadi yang saya katakan, mungkin tadi pas saya belum jelasin, pertanyaannya mungkin keluar itu. Ya jadi kalau tilawah bagusnya itu pagi kalau menurut saya, apalagi di bulan Ramadan ini energi kita lagi banyak-banyaknya. Kemudian siang atau sore hari untuk tadabbur, ya. Misalnya kalau dalam kondisi normal kita nggak lockdown, kan biasanya di kendaraan tuh banyak waktu luang tuh, misalnya pas on the way atau pulang gitu kan. Nah itu saya lihat kadang-kadang banyak juga tuh, saya lihat dari jauh kayak aktivis gitu, terus pegang HP, pas saya lihat main game. Ketahuan. Saya sudah husnuzon duluan nih, pasti lagi murojaah nih jam sekian gitu kan, nggak tahunya main HP, cengklang. Saya mau negurnya nggak kenal, nggak ditegur sayang waktunya kan. Akhirnya saya pepet di sebelahnya, saya buka HP juga, tapi saya baca Quran. Tapi niatnya karena Allah. Mudah-mudahan dia ngeliat jadi malu, terus kemudian dia ingat ya. Karena saya dari tongkrongannya rajin baca Quran nih, dari tongkrongannya. Cuman mungkin lagi iseng aja kali. Masya Allah. Main game sambil merojaah gitu ya Ustaz. Saya di sebelahnya. Masya Allah, keren banget. Tapi saya jadi malu, takutnya, aduh jangan-jangan niatnya keliru nih gitu kan. Sempat saya ragu-ragu juga, cuman saya perbaiki lagi niat. Karena kalau ditegur kan, siapa lu? Guru ngaji gua aja kagak negur. Nah. Paham Ustaz, betul Ustaz. Emang gitu ya, juga, gitu jurusnya. Kan. Negur-negur ntar disangka perhatian amat gitu kan, kita jadi nggak enak juga gitu kan. Insya Allah. Kemudian apa tadi? Oh ya, kalau di tengah kesibukan ya sebisa-bisanya lah, karena seharusnya kesibukan kita itu kan memang, apalagi di bulan Ramadan ini, kesibukan kita sebenarnya tidak boleh terlalu jauh dari Quran. Kalaupun kita baca buku ya dalam kerangka itu supaya tetap punya meluaskan wawasan kita dan seperti itu. Kemudian apakah untuk tadabbur cukup tafsir baca saja? Ya nggak cukup, namanya di tafsir juga kan banyak istilah-istilah kita nggak kenal, kita nggak ngerti. Makanya ada kajian tafsir. Jadi ikutlah kajian tafsir. Tapi untuk review boleh sendiri, nggak masalah. Review kan sudah pernah dengar, misalnya ya ikuti aja, misalnya Ustadz siapa yang ahli tafsir ya, misalnya Dr. Muslih ya, Abdul Karim kalau di Depok itu kan beliau ahli tafsir. Nah itu ya ikuti aja jadwal beliau. Nah, terus kita buka Quran, kita tandai, jadi kita sudah pernah dengar penjelasannya, jadi nggak melenceng. Nanti kalau mau baca sendiri kan tinggal diulang-ulang. Jadi
tetap harus mandiri juga. Jadi kalau ngandelin mendengarkan pengajian saja tanpa memegang kitabnya, kadang-kadang ya jiping, kata Ustadz Abdul Somad kan, jiping tuh ngaji kuping gitu. Banyak Jiping. lupanya gitu kan, dengar-dengar doang gitu kan. Nah itu jadi ya sebaiknya kalau yang namanya pengajian tuh tanya, ini pengajian apa? Pengajian tafsir. Oh, tafsir apa yang dipakai? Tafsir ini. Siapa yang ngisi ini gitu kan. Kemudian sudah sampai juz berapa, ayat berapa. Jadi bawa kitab. Jadi biasakan begitu. Pengajian apa nih? Sirah Nabawiyah. Siapa yang nyampein? Ustaz Agung misalnya gitu. Terus pakai kitab apa? Pakai kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam. Siapin kitab Ibnu Hisyam supaya kita punya catatan sendiri. Ya, punya catatan-catatan sendiri. Oke. Yang ke berapa nih? Yang terakhir ya. Yang terakhir ini masalah hukum nyatet-nyatet, nyoret-nyoret di Quran. Ya, perlu antum ketahui juga ketika zaman dahulu, ketika tafsir pertama kali ditulis oleh ahli-ahli tafsir, maka mereka mencoret di samping-sampingnya itu. Saya harus, zaman dulu itu kan, jadi sebenarnya begini, konsep tentang catatan kaki, footnote, endnote, body note, segala macam itu tuh dari ilmuwan kaum muslimin. Kalau antum pernah lihat kitab Maraqil Ubudiyah itu, Imam Nawawi itu, Nawawi Al-Bantani ya, itu nyoret di pinggir-pinggirnya nih, pinggir-pinggir itu dicoret sama dia. Jadi Qur'annya itu tetap bersih, tetapi dicoret. Tapi kadang-kadang ada juga catatan-catatan di bawah kata-kata misalnya apa gitu, ditulis sama beliau. Terus dikasih catatannya, komentarnya lengkap di sebelah kanan, di sebelah kirinya itu. Jadi kalau ada hukumnya nggak boleh nyoret-nyoret, ya saya nggak tahu, orang ulama aja yang lakukan gitu. Gitu. Jadi ya mungkin nggak boleh tuh, maksudnya takutnya nyoret yang enggak gitu loh. Mungkin saya nggak tahu. Kalau ini alhamdulillah sih bukan Qur'annya, tapi saya coret-coret pinggirnya tuh penuh nih. Gitu. Masya Allah. Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya? Pinggir-pinggir. Kadang-kadang ada juga yang contohnya. Biasanya juz 3. Nah, juz 3 nih, saya kan sering ngisi kajian tentang Sirah Nabawiyah, misalnya tentang Fatu Mekah aja. Fatu Mekah itu karena kadang-kadang ada catatan dari kitab-kitab lain. Kalau saya bawa kitabnya semua nanti capek, pegel kan. Jadi misalnya contoh nih, di halaman ini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, terus ini ada kertas nih di bawah nih. Ini catatan saya lagi nih. Ada kertas lagi nih. Nah, itu dari berbagai kitab yang menerangkan tentang ini. Gitu. Jadi ya saya kalau ditanya ini bid'ah bukan? Ya saya ngikut para ulama aja. Walaupun saya nggak sealim ulama, tapi paling tidak saya ngikutin kebiasaan-kebiasaan mereka yang memberikan catatan-catatan di pinggir kitab, termasuk juga tafsir-tafsir gitu di pinggir-pinggir ya. Makanya kemudian kan orang-orang barat kan sok pinter tuh bikin catatan kaki, jadi seolah-olah kita kalau catatan kaki itu pakai sistemnya si anu sebenarnya itu ulama kita semua tuh yang biasa tuh ya. Makanya kemudian ya begitulah. Jadi kalau misalnya mencoret-coret bukan karena ilmu, maksudnya cuma ya ibaratnya cuma misalnya apa itu ya, coretan-coretan nggak bermakna, mungkin ya itu yang mungkin dilarang ya, atau dimakruhkan atau dibenci. Tapi kalau keharamannya nggak ada, karena di zaman Rasulullah kan nggak ada Quran ditulisnya dihafal, lebih banyak dihafal dan dipelepah-pelepah gitu ya. Memang bahan tulis kertas itu hampir tidak ada zaman itu, karena belum ada teknologi untuk bikin kertas seperti sekarang ini. Jadi memang tidak ada orang mencoret-coret, baru di kemudian hari kan ada. Dan seingat saya tidak pernah ada itu larangan tentang itu, tapi saya bisa jadi keliru. Tapi selama tidak mengacak-acak colet itu, jadi apa istilahnya, memang ada manfaatnya, ada apa penjelasan sejauh yang saya pernah tahu tidak dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, Masya Allah ya, tadi Ustaz udah benar-benar ngejabarin gitu caranya kita menghafal, caranya kita nulis-nulis gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa implementasiin gitu ya di rumah masing-masing gitu. Terus jangan lupa juga tadi ada apa namanya ya, jadi dari Dedi Syaifuddin ini Ustaz ada tanggapannya, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz, lebih tenang rasanya, semoga Allah limpahkan keberkahan buat antum. Amin. Amin ya Allah. Oke. Baik, jadi teman-teman, demikianlah gitu ya. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran sekali lagi kepada Ustadz Agung Waspodo yang sudah menyampaikan sharing-sharing ilmunya gitu ya di siang hari ini. Ya walaupun kita
lagi WFH gitu ya, tapi kita nggak berhenti untuk mencoba gali-gali gitu ya ilmu-ilmu yang banyak gitu. Kalau misalkan tadi Agung Waspodo bilang bahkan ada beberapa hal gitu ya yang bisa kita lakuin gitu di masa-masa online gini gitu ya, perbanyak baca Quran gitu ya, terus apa namanya coba untuk mereview apa kembali apa aja yang udah didengarkan dan sebagainya gitu ya, dan juga jangan lupa tadi 3T gitu ya, kalau misalkan teman-teman lagi masih bingung untuk apa namanya mencoba untuk berinteraksi dengan Quran, coba untuk dilakuin gitu ya 3T tadi, uh, tilawah, tadabur, dan juga tahfiz gitu ya. Kalau misalkan tilawah tadi bisa di pagi hari, tadabur bisa di siang menjelang sore, dan juga kalau misalkan mau menghafal gitu ya, itu bisa di malam hari karena kita bisa uh, otaknya ini sedang apa ya, sedang lenggang-lenggangnya gitu lah habis buka puasa gitu teman-teman. Oke, baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi marilah kita sebelum kita menutup agenda kita pada siang hari ini, maka marilah kita sama-sama mendengarkan apa ya, doa menutup dari Bang Fikri. Gimana Bang? Iya, langsung dari Ustadznya aja. Oh ya, nah Ustadz, Afwan Ustadz, boleh minta tolong untuk memimpin doa bersama kita Ustadz. Oke, kayak main menutup. volley oper-operan. Dioper ke sana, dioper lagi. Udah jelas-jelas tugasnya suruh baca doa. Dioper lagi. Masya Allah. Apa deh Ustadz ya, biar nambah berkah gitu. Ustadz yang Iya, mimpin iya. insya Allah. Padahal Fikri udah dikasih tugas suruh mimpin doa. Lebih afdal Ustaz. Lebih Abdul Ustadz soalnya. Insya Nah Ustadz. Allah. Padahal lebih afdal mungkin petugasnya. Ya, saya lagi nggak nyiapin doa nih, doanya sekedarnya aja ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, mari kita tundukkan kepala dan tundukkan hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan tayyiban mubarakan katsiran. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي ويا الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Demikianlah teman-teman sekalian, jazakallahu khairan Ustadz atas pimpinan doanya. Semoga apa yang kita dengarkan gitu ya di kajian hari ini tidak menjadi tong kosong yang bunyinya nyaring, tapi kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah teman-teman sekalian, atas pembacaan doa terakhir tadi adalah penutup kita pada kajian siang hari ini. Jadi untuk itu marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Lalu dilanjutkan dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oke, baik. Tafadhol Ustadz, jikalau Ustadz ingin langsung off, jadi kita lagi mau ada pengumuman sedikit Ustadz abis ini gitu. Baik, Kalau mau baik. ikut. Nah, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Ustadz? Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri gitu ya dengan salam kita, Ani ingin mengingatkan untuk sama-sama isi CSI ya. Teman-teman ada CSI di sini. Bisa dilihat di chat ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja bit.ly I search home-nya.
gitu ya. Dicoba diklik, habis itu diisi. Insya Allah nggak sampai 2 menit lah. Ya. Jadi ditunggu ya teman-teman. Gitu. Untuk pengumuman-pengumuman selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan dari Bang Fikri, gimana Bang? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelumnya jazakumullah khairan pada teman-teman sahabat salam semua yang sudah mengikuti agenda kajian. Ya, sebenarnya hanya menginformasikan aja untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengisi presensi dan evaluasi yang sudah disediakan panitia. Dan juga kami dari panitia, dari Salam dan LDSUI menyiapkan grup kajian. Jadi teman-teman nanti di link itu akan ditanyakan akan bersediakah masuk grup kajian atau tidak, agar memudahkan untuk informasi kajian setiap bulannya, seperti itu. Intinya tetap istiqomah untuk mengikuti kajian ke depannya aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan kepada Bang Fikri yang udah ngasih pengumuman ya. Jadi teman-teman sekali lagi di sini kita menyediakan CSI, Customer Satisfaction Index. Jadi teman-teman mohon untuk mengisinya gitu ya, untuk kita sama-sama mengevaluasi gitu ya acara kita, diri kita terhadap kajian-kajian yang udah kita jalanin gitu ya. Oke, ya teman-teman, jikalau teman-teman sudah mengisinya, saya sebagai panitia mengucapkan terima kasih banyak gitu ya atas atensinya pada siang hari ini. Semoga di kajian-kajian iSearch kita selanjutnya kita dapat berkumpul lagi kembali gitu ya, nggak cuman dengan persiapan yang minim, tapi kita juga bisa punya persiapan yang lebih matang lagi, insya Allah. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan. Saya sebagai panitia mengundurkan diri. Saya Greni Durajatun. Mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang udah hadir gitu ya. Jadi udah ditutup juga dengan doa dan kafaratul majelis. Jadi saya akan langsung menutupnya dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Terima kasih banyak atas atensinya. Semangat PJJ-nya.